Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang persamaan kuadrat. Nah, pada bagian video ini kita akan lebih spesifik menjelaskan mengenai bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat dari akar-akar yang nanti sudah diketahui. Pada video yang sebelumnya kita sudah belajar ya untuk mencari penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat. Nah, selain menyusun persamaan kuadrat, nanti kita akan mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh akar dari persamaan kuadrat itu. Ya, kita akan mulai membahas satu persatu. Yang pertama itu untuk menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, kemarin kita kasih nama itu adalah X1 dan X2. Nah, untuk apa namanya menyusun persamaan ini ada beberapa cara ya, bisa nanti adik-adik pilih salah satu saja. Yang pertama itu adalah dengan perkalian faktor. Nah, yang seperti apa perkalian dengan perkalian faktor? Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka nanti kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi X min X1 dikalikan dengan X min X2 sama dengan 0. Jadi untuk materi perhitungan untuk rumus ini nanti kita selesaikan uh, sama dengan waktu ketika kita mempelajari tentang aljabar. Nah, nanti ini adalah operasinya operasi perkalian dua suku dengan dua suku ya. Untuk akarnya nanti itu kan X1 dan X2 ini. Nah, X1 dan X2 inilah yang kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi nanti pasti di dalam soal itu diketahui X1-nya mungkin nilainya sekian, X2-nya sekian. Nah, nanti ini kita ganti X1 dan X2-nya. Seperti itu. Sedangkan X yang ini dengan yang X yang satu lagi ini sebagai nanti variabelnya ya. Itu untuk yang cara pertamanya. Sedangkan cara yang keduanya itu adalah dengan rumus jumlah hasil kali. Nah, seperti apa maksudnya rumus jumlah hasil kali? Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka nanti kita memiliki rumus seperti ini. Ini akan terbentuk menjadi bentuk umum persamaan kuadrat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu terdapat 3 suku. Suku yang pertama itu adalah suku yang memiliki variabel pangkat 2. Suku yang kedua adalah variabel yang memiliki pangkat 1, sedangkan yang ketiga tidak memiliki variabel. Nah, nanti untuk angka koefisiennya itu didapat dari yang untuk variabel X itu didapat dari penjumlahan akar-akar yang kita dapat tadi atau yang diketahui tadi X1 dan X2 ini. Jadi kita jumlahkan. Sedangkan untuk nanti angka yang di belakang ini, yang bagian sini, ini adalah yang akarnya nanti X1 dan X2 ini nanti kita kalikan. Jadi kita langsung tempatkan di sini. Seperti itu ya. Jadi nanti adik-adik silakan mana yang lebih gampang menggunakan pakai cara satu atau cara dua. Yang jelas nanti di soalnya itu sudah harus diketahui akar-akarnya ya X1 dan X2-nya. Itu. Nah, selain menyusun persamaan kuadrat, di sini ada materi tentang karakteristik ya dari akar-akar persamaan. Jadi untuk akar persamaan itu memiliki karakteristik. Jadi karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Maksudnya itu karakteristik itu yang seperti apa dari persamaan kuadrat ini? Yang pertama, jika X1 dan X2 merupakan akar persamaan kuadrat dari AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, maka didapat X1 ditambah X2 sama dengan min B per A ya, negatif B per A. Dan satu lagi yang perkaliannya antara X1 dan X2 tadi sama dengan C per A. Nah, sebenarnya ini fungsinya untuk apa, Kak? Nanti bisa digunakan ketika adik-adik mencari persamaan baru dari suatu persamaan jika diketahui X1 dan X2 atau akar-akar dari persamaan yang pertama. Seperti itu ya. Yang kedua,
nilai di dalam akar disebut diskriminan. Nah, ada istilah diskriminan. Diskriminan itu maksudnya apa sih? Diskriminan itu didapat dari rumus B pangkat 2 min 4 AC, yang mana B, A, dan C ini tadi adalah koefisien dari persamaan kuadrat ini, ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, diskriminan itu sebenarnya untuk apa? Diskriminan itu adalah untuk mengetahui bahwa suatu persamaan itu memiliki akar, ya. Nanti ada 3 jenis, akarnya seperti apa? Yang kita ketahui bahwa akar dari persamaan kuadrat itu adalah X1 dan X2, jadi ada 2. Nah, dengan diskriminan ini kita mengetahui akarnya nanti seperti apa. Yang pertama, kalau nanti kita menggunakan rumus ini, ternyata kita mendapatkan bahwa nilai D-nya nanti lebih besar dari 0, maka akar dari persamaannya itu adalah berbeda. Maksudnya seperti ini, misalkan nanti X1-nya sama dengan 3. Jadi X2-nya nanti tidak akan 3, selain 3 misalkan 2 atau 0, seperti itu. Jadi dia berbeda X1 dengan X2-nya. Nah, yang keduanya, jika nilai diskriminannya itu tadi nanti kita dapatkan hasilnya 0, maka akarnya kembar. Akar kembar itu yang seperti apa? Berarti X1 dan X2 nilainya sama. Jadi kalau X1-nya nilainya 3, X2-nya juga pasti 3. Nah, jadi ini disebutnya kembar. Seperti itu, ya. Kalau yang ketiga, jika nanti nilai diskriminannya kita dapatkan lebih kecil dari 0, maka dia tidak mempunyai akar, jadi tidak ada akarnya, ya, untuk persamaan kuadrat tersebut, seperti itu. Nah, sebenarnya ini adik-adik bisa digunakan ketika nanti untuk mencari persamaan baru, ya, atau untuk yang diskriminan ini untuk memastikan bahwa persamaan tersebut memiliki akar atau tidak. Untuk lebih jelasnya, kita gunakan pada beberapa soal berikut. Nah, yang pertama, susunlah persamaan kuadrat dengan cara perkalian faktor jika akar-akarnya adalah 4 dan X2. Tadi pada bahasan yang paling pertama kakak jelaskan ada 2 cara untuk mencari persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Ya, solusinya kita tentukan dulu. Kalau kita lihat dari soal di situ, kita dapatkan bahwa nilai X1 itu sama dengan 4, ya. Dan X2-nya itu nilainya adalah ini, ya, negatif 2. Nah, kalau dengan cara perkalian faktor, berarti kita bentuknya nanti seperti ini tadi, ya. Tanda kurung 2 itu sama dengan 0. Di sini adalah X min X1. Yang kurung yang kedua adalah X min X2. Adik-adik silahkan di back saja videonya tadi, ya. Kita lihat yang paling awal tadi, di detik paling awal ada itu rumusnya. Nah, ini kita substitusikan atau kita ganti yang X1 dan X2-nya. Yang X ini tidak usah diganti karena nanti untuk variabelnya, ya. X1 adalah 4 dikalikan dengan X min X2-nya adalah negatif 2. Nah, seperti itu, sama dengan 0. Ini kalau kita sederhanakan dulu karena ini ada 2 tanda negatif, ya. X min 4 dikalikan dengan, jadinya ini positif kan? Ya, positif 2. Nah, sama dengan 0. Ini kita operasikan seperti ketika kita mengalihkan 2 suku pada bentuk aljabar. Jadi yang X ini kita kalikan dengan X ini. Hasilnya adalah X pangkat 2. Itu. Selanjutnya adalah X yang ini kita kalikan dengan yang 2. Jadi X kali 2 dapatnya adalah 2X. Selanjutnya yang ini dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah min 4X. Selanjutnya yang terakhir adalah min 4 ini kita kalikan dengan 2. Adik-adik kalau misalkan lupa lagi materi tentang aljabar, silahkan kalian buka lagi materi aljabar yang ada pada video-video yang di list channel ini, ya. Ini hasilnya tadi adalah negatif 8. Sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. Kita cari berarti di sini ada variabel yang sama, suku yang sama, ya, 2X dengan 4X. Jadi ini nilai hasil akhirnya adalah X pangkat 2. 2 dikurangkan 4 adalah negatif 2X.
negatif 8 sama dengan 0. Nah, ini ada persamaan yang terbentuk dari akar 4 dan negatif 2. Seperti itu. Kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Susunlah persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali jika akar-akarnya adalah negatif 2 dan 5. Solusinya sama seperti tadi, kita tuliskan dulu X1-nya di situ adalah negatif 2, sedangkan X2-nya itu adalah 5. Kalau dengan rumus jumlah dan hasil kali, tadi kita dapatkan rumusnya itu ya, X pangkat 2 dikurangkan dengan X1 ditambah dengan X2 X plus X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita tuliskan, lanjutkan X pangkat 2 dikurangkan dengan X1 tambah X2, berarti di sini adalah negatif 2 ditambah dengan 5. X plus X1-nya adalah negatif 2, kita kalikan dengan 5. Seperti itu ya, sama dengan 0. Kita lanjutkan, X pangkat 2 min negatif 2 ditambah 5 itu hasilnya adalah 3X. Langsung kita kalikan dengan X ini adalah 3, positif 3, X. Ditambah dengan hasil negatif 2 dikali dengan 5, ini adalah negatif 10. Sama dengan 0. Jadi ini kita sederhanakan menjadi X pangkat 2 min 3X min 10 sama dengan 0. Jadi ini persamaan yang terbentuk. Seperti itu ya. Kita lihat soal yang selanjutnya. Persamaan kuadrat 36 plus 6X min 6X pangkat 2 sama dengan 0. Mempunyai akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya X1 min 2 dan X2 min 2. Jadi untuk pengertian dari soal berikut, dari persamaan ini dia mempunyai akar ini, namanya X1 dan X2. Nah, untuk selanjutnya kita dipinta untuk membuat lagi persamaan baru. Jadi adik-adik nanti di akhir bisa kita gunakan rumus yang tadi, yang pada soal sebelumnya tadi ya, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Menggunakan akar yang baru, bukan akar yang ini. Kalau yang akar yang ini kan didapat dari persamaan yang pertama ini. Nah, nanti yang adik-adik gunakan untuk mendapatkan persamaan baru itu adalah pakai akar yang ini. Ya. Kenapakah ada negatif 2-nya? Ya tidak apa-apa, nanti yang X1-nya itu kita pakai yang ini. Kita masukkan X1 ini kita gantikan ke sini saja. X2 ini kita gantikan ke sini. Nah, nanti terbentuk akar yang baru, yang ini kita gunakannya. Gitu. Seperti itu. Ya. Caranya, kita harus tahu X1 dan X2 yang ini dulu kan. Nanti kalau sudah kita ketemu X1 dan X2-nya, bisa kita masukkan ke sini. Nah, caranya adik-adik silakan pakai cara memfaktorkan atau dengan melengkapi kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC. Nah, silakan kalian gunakan. Kali ini kakak akan menggunakan rumus ABC ya. Kalau rumus ABC, kita harus tahu dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya, kalau kita lihat di sini adalah koefisien dari X pangkat 2. Nilainya adalah negatif 6. Sedangkan koefisien untuk B itu adalah, nilai B itu adalah koefisien dari variabel X ini. Jadi 6 kan? Sedangkan C itu adalah angka yang tidak mempunyai variabel atau X-nya pangkat 0. Ini nilainya adalah 36. Seperti itu. Nah, rumus ABC, ingat-ingat lagi ya, yang ini jangan sampai lupa. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C atau 4AC per 2A. Atau 2 dikali A. Nah, nanti kita tinggal gantikan nilai A, B, C ke dalam rumus ini ya. Ini sama dengan min B berarti negatif 6 plus minus akar
B kuadrat berarti 6 pangkat 2 min 4 dikali dengan A-nya negatif 6, sedangkan C-nya itu adalah 36. Nah, seperti itu. Kita bagi dengan 2 kali A. 2 dikali dengan negatif 6. Sama dengan, ini hasilnya negatif 6, plus minus, ini nanti adik-adik kalikan ya. 6 pangkat 2 hasilnya 36. Nah, yang ini kita kalikan dulu, negatif 4 dikali negatif 6 dikali 36. Nanti hasilnya adalah positif. Positif sekitar nilainya kalau tidak salah itu 864 ya. Kita jumlahkan dengan 6 pangkat 2, 36. Berarti ini total di dalamnya hasilnya adalah 900. Seperti itu. Di bawahnya adalah hasilnya negatif 12. Ini untuk nilai X-nya. Selanjutnya X sama dengan negatif 6 plus minus akar 900 itu adalah 30 per negatif 12. Nah, jadi kita bisa pisahkan, ini adalah positif negatif, berarti kita untuk yang X1-nya sama dengan negatif 6 ditambah 30 per negatif 12. Ini hasilnya adalah negatif 2. Sedangkan yang X2-nya kita ambil yang bagian negatifnya. Jadi negatif 6, ini kita ambil yang negatifnya, negatif 30 per negatif 12. Ini nilainya hasilnya adalah 3. Nah, ini kita temukan X1-nya ini, X2-nya ini. Kita mau membentuk persamaan yang baru. Persamaan baru. Seperti itu. Dengan akar-akar X1 min X2. X1 min 2 dan X2 min 1. Kita hanya menemukan di sini X1 dan X2. Bukan ini yang kita gunakan ya adik-adik ya, karena dia yang dipintanya adalah persamaan barunya yang ini dengan yang ini. Jadi kita gunakan saja ini, berarti X1 min X2, kita ganti saja X1-nya dengan ini kan, yang ini. Jadi negatif 2 dikurangkan dengan 2 sama dengan negatif 4. Nah, untuk yang satu lagi ini, X2 min 2 sama dengan X2-nya di sini adalah 3. Kita kurangkan dengan 2, nilainya 1. Nah, jadi akar yang kita gunakan adalah negatif 4 dengan 1. Seperti itu. Jadi ini kita anggap yang barunya ya, yang barunya lagi. Ini yang lama X1 dengan X2-nya. Ini X1 dan X2 yang baru. Atau akar-akarnya yang baru. Kita gunakan salah satu rumus yang tadi yang paling awal kakak jelaskan. Kakak ambil yang nomor 2, rumusnya itu adalah yang X pangkat 2 min X1 plus X2. Adik-adik di rumah atau di buku tulis kalian boleh pakai yang cara yang pertama ya, dengan cara tadi perkalian faktor. Kalau kakak menggunakan cara yang kedua. Nanti coba adik-adik bandingkan nilainya sama atau persamaannya sama atau tidak. Ini dikali dengan X2. Nah, rumusnya tadi seperti ini ya. Seperti itu. Kita gantikan nilainya. Substitusikan atau kita ganti nilai X1 dan X2-nya. Jadi di sini X pangkat 2 min X1-nya adalah min 4 ditambah dengan X2-nya 1. Ini ada X-nya lagi. Ditambah dengan X1-nya negatif 4 dikali dengan 1 sama dengan 0. Jadi X pangkat 2, ini di dalam negatif 4 ini masih negatif. Negatif 4 tambah 1 adalah negatif 3. X ditambah negatif 4 kali 1 adalah negatif 4. Sama dengan 0. Kita sederhanakan. X pangkat 2 min dikali min 3, positif 3, X. Ditambah, ini kita kalikan ya. Positif ini dikalikan dengan negatif, berarti jadinya negatif. Jadinya negatif 4. Nah, seperti itu, sama dengan 0.
Nah, jadi persamaan baru yang terbentuk menjadi X pangkat 2 plus 3X min 4 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan penjelasan dari kakak ini bisa kalian pahami. Sampai bertemu pada video selanjutnya.